Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 9 Agustus 2023. Berita pertama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberi perintah tindak tegas kepada Mayor Dedi Hasibuan. Selanjutnya, putusan kasasi Mahkamah Agung menganulir vonis mati Ferdi Sambo membuat keluarga Brigadir J marah. Puspom TNI telah menahan anggota Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Dedi sejak Selasa 8 Agustus 2023. Perbuatan Dedi menggeruduk Mapores Medan dan adu mulut dengan Kasat Reskrim Kompol Teguh Fatir mendapat sorotan dari Panglima. Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono mengatakan, saat ini Dedi yang menjalani pemeriksaan di Pusat Polisi Militer TNI. Julius mengungkapkan arahan Panglima sudah jelas, agar tidak ragu menindak tegas anggota yang membuat onar. Perwira menengah tersebut tercatat bertugas sebagai Kepala Seksi Undang-Undang pada Satuan Hukum Kodam 1 Bukit Barisan. Yudo juga menginstruksikan Komandan Puspom TNI untuk mengawal pemeriksaan karena tindakan Mayor Dedi di Polrestabes Medan sangat tidak pantas. Video yang memperlihatkan belasan anggota TNI berseragam lengkap sedang menggeruduk Mapolrestabes Medan viral di media sosial. Dalam video, Mayor Dedi dengan nada tinggi meminta Kompol Teguh menaguhkan penahanan tersangka berinisial ARH. ARH yang merupakan saudara Dedi diduga terlibat dalam kasus pemalsuan tanda tangan penjualan lahan milik PT PN. Kemarin sudah saya perintahkan dan POM TNI ya langsung diperiksa. Ya, sudah saya perintahkan nanti akan kita periksa mereka yang melakukan kemarin yang ke Polres itu akan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. 6 terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat keringanan hukuman. Ferdi Sambo yang menjadi otak pembunuhan tidak akan dihadapkan dengan regu tembak. Putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung cukup mengejutkan dengan menganulir vonis mati terhadap mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi, menyampaikan ada 2 hakim anggota yang melakukan dissenting opinion dalam sidang kasasi vonis hukum mati Ferdi Sambo. Selain Sambo, masa hukuman 3 terpidana lainnya, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga dikurangi. Hukuman Putri disunat dari penjara 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal menjadi 8 tahun dari yang sebelumnya pidana penjara 13 tahun penjara. Selanjutnya hukuman Kuat Ma'ruf dari vonis 5 tahun penjara dipotong menjadi 10 tahun penjara. Kuasa hukum almarhum Yosua, Martin Simanjuntak, mengaku terkejut. Keluarga Yosua juga kecewa dengan Hakim Agung yang peringan hukuman Sambo dan kawan-kawan. Mereka ini kan semua turut serta melakukan perencanaan untuk menghilangkan nyawa Joshua. Ya, kasusnya ini kasus besar dan membuat gaduh, bahkan membuat citra institusi itu hancur gitu ya. Yang saya bingung, percontohan seperti ini kenapa kok dihukumnya ringan gitu, disunat vonisnya. Dari 20 tahun jadi 10 tahun, dari 15 tahun jadi 10 tahun, dan dari 13 tahun jadi 8 tahun. Ini menurut saya cukup aneh. Kenapa? Khususnya terhadap Putri Chandrawati yang di dalam peristiwa ini yang mendalilkan bahwa dia diperkosa, lalu ternyata tidak terbukti laporan di SP3 karena tidak ada peristiwanya. Lalu di persidangan juga yang bersangkutan mengatakan tetap mengaku diperkosa. Jaksa dalam kesimpulannya dalam tuntutannya tidak membenarkan adanya pemerkosaan. Lalu apa? Lalu berita bohong dong. Lalu itu provokasi dong sebagai terjadi suatu delik. Nah, akhirnya Hakim Pengadilan Negeri setuju dan divonis 20 tahun. Menurut kami itu adil. Ya. Kalau dihukum seumur hidup juga nggak adil. Karena kenapa nggak adil? Karena kasihan juga keluarganya kalau dua-duanya dihukumnya bukan angka gitu ya. Karena kan keluarganya juga berhak dong dapat keadilan. Itu yang kita harus junjung juga. Nah, namun ketika divonis 20 tahun dan disunat jadi 10 tahun, padahal pengadilan tinggi sudah mengaminkan kata-kata saya bahwa Putri Chandrawati adalah pemicu terjadinya delik ini menjadi hal yang sangat tanda tanya besar gitu loh. Kenapa bisa disunat 10 tahun? Nah, ini yang bisa jawab ya.
hanya juru bicara Mahkamah Agung atau majelis hakim yang menangani perkara tersebut melalui segera diterbitlah putusan itu supaya kita ya para praktisi hukum ini dan juga mungkin Bang Abdul Fikar yang akademisi bisa mempelajari dengan seksama kira-kira logis nggak, kira-kira relevan nggak secara dasar hukum itu terjadi pengurangan itu. Masih Karena dengan TV. Ya. Karena ini nanti ujungnya implikasinya akan menjadi percontohan, akan menjadi percontohan yang baik atau jadi percontohan yang buruk. Kalau saya melihatnya ini akan menjadi percontohan yang buruk, Mas. Kenapa? Oke. Terhadap sesuatu yang besar saja, kita itu melihat hal yang kecil. Apalagi yang nggak kelihatan. Jangan-jangan nggak dihukum nanti. Demikian, terima kasih. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.